Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di YouTube kami Soul Kajian. Pada sore hari ini kita akan memulai edisi perdana, yaitu siniar kajian keislaman. Yang edisi perdana ini kita akan mengisi tentang kajian Qawaid al-Fiqhiyah. Apa yang dimaksud dengan al-Qawaid al-Fiqhiyah? Secara ringkas mungkin al-Qawaid al-Fiqhiyah bisa diartikan sebagai rumusan fikih, ya. Nah, kita nanti akan mengkaji lebih dalam apakah yang dimaksud dengan rumusan fikih ini dan apa kaitannya dengan usul fikih dan juga fikih itu tersendiri. Sebelum nanti kita tanya jawab, ya, nanti sesi pertama adalah pembacaan kitabnya antara 10 sampai 15 menit ya Mas Rizal ya. Siap. Mas Rizal nanti akan membacakan kitab yang dikarang oleh ulama Nusantara, yaitu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Makki. Siapa beliau dan apa kiprah beliau dan bagaimana pemikirannya nanti akan diupas tuntas oleh Mas Rizal. Nanti setelah 15 menit kita akan dialog apa yang dimaksud dengan Qawaid al-Fiqhiyah, kemudian apa itu usul fikih dan fikih tersendiri itu sendiri apa gitu ya. Baru nanti ada tanya jawab. Teman-teman bisa komen, bisa memberikan respon, entah itu pertanyaan ataupun tanggapan ya atas ilmu baru ini ya, Qawaid al-Fiqhiyah. Ini sebenarnya cabang apa ini, Qawaid al-Fiqhiyah ini? Ya, selanjutnya kami persilakan ke Mas Rizal untuk membacakan kitabnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara nggak muncul? Belum. Oh, cepat pakai mic aja nih, Os. Ya udah. Enggak. Oh bisa. Oh ini. Ya. Gambarnya nggak muncul. Oh gambarnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mohon maaf nih, sambil cek. Sambil nanti linknya belum. Udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa dina sa'alinu ala wasittin yatin wassalatu wassalamu ala tawfil anbiya'i wasalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa matana bi asratihi dzikaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tanazzaha 'anil asbahi wan nadzairi fi mulkihi wa malakutihi wa ta'azzaza bil qahri wal ghalabah fi jabarutih. Ahmaduhu an assasa dina ala qawaidil yaqin wa adharuhu ala milali sa'iril ma'anidina wal mukhalifin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu an-nabiyyu al-makinu al-qailu may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Karena siapa yang dikehendaki Allah ya untuk menjadi khair, lebih bagus, maka yufaqihuhu fid-din. Allah akan memberikan pemahaman agama kepada kita. Yufaqihuhu. Nah, dari akar kata ini nanti muncul istilah fikih ya. Wa ala alihi washabihi al-hadin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Ini muqaddimahnya. Wa ba'du fa hadza syarhun latifun ala mandumatil imami al-allamati as-sayyidis sanadi al-awhadi Abi Bakrini bi Adil Qasim al-Ahdal allati la khassa fiha asbaha wa nadzairul alamati as-Suyuti. Jadi ini adalah syarah latif ya, apa kitab yang mensyarah ya, menjelaskan. Nah, ini berarti ini ya. Yang saya baca ini berarti Mawahibus Saniyahnya.
Ya, nanti kita jelaskan ini rangkaian kitabnya ya. Nah, mukadimah yang saya baca adalah mukadimahnya Mawahibus Saniyah. Oke. Nanti di tengah-tengah akan kita baca mukadimah dari Syekh Yasin Padang. Karena Syekh Yasin Padang ini adalah catatan hasyiah ya atas Mawahibus Saniyah. Nah, Mawahibus Saniyah sendiri adalah ringkasan syarah dari sebuah puisi ya, puisi yang berisi qawaidiyah Mandumah yang ditulis oleh Sayyid Abi Bakar bin Abil Qasim Al-Ahdal. Nah, itu ringkasan dari Al-Asbah wan Nadhair karya Asyidi. Yahullu min alfaziha al-mu'amma wa yakshifu anha al-mulma. Amalahu Allah Ta'ala binailil qabul. Wa aghthami bi khusuli kulli ma'mul. Innahu bidzalika hafiyun wa bi kulli maqlubin wafiyun. Wa sammaituhu ba'da'an abrautuhu. Nah, setelah saya rampung, ini kata syarahnya ya, kitab Al-Mawahibus Saniyah. Nah, setelah rampung baru diberi judul ya. Judulnya adalah Al-Mawahibus Saniyatu alal Faraidil Bariyah ya, bernama kitab Al-Mawahibus Saniyah alal Faraidil Hadiyah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala bismillahi ai aftatiku ai u'allifu. Nah, ini mukadimah dari Mawahibus Saniyahnya. Nah, kita baca sekarang mukadimah dari Syekh Yasin Padangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sayyada qawaidal islami ala fiqhi umurihi al-masnunabi wa syarraha suduruna lidinihi hatta kunna lil haqqi khasyiyah ma'munah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibis syariah. Langsung saja amma ba'du fayaqulu al-abdi al-faqiru Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani laqad talaba ilayya man ya'uzul ala an uharrira ta'liqati kitabil Mawahibus Saniyah. Jadi ini ada sejumlah ya santri ya jamaah Giyau yang memohon untuk agar kitab Mawahibus Saniyah yang tadi kita baca mukadimahnya untuk agar ada takliknya, ada catatan-catatan tambahan, catatan kaki atau dalam bahasa tradisi pesantren dikenal dengan hasyiah. Kemudian ini kemudian ya inilah yang mendasari ditulisnya ini ya Al-Fawaidul Janiyah yang ditulis oleh Syekh Yasin Padang. Mana tadi? Waqad kuntu la aro nafsi bin filsaniyah diufiliyah hatta ra'aitu ma yu'anihi al ikhwan apolabani. Nah, ini wa ma fi minadaqoi kita lompat saja. Wasammaituhu al fawaidal janiyata. Jadi wa tawakkaltu 'ala Allah wa aslamtu ya, saya bertawakal kepada Allah ya. Wa kuntu musta'inan bi ikhlas ala tahbihi. Jadi kalau kita nulis kitab ya, kita ngaji ya memang motivasi awalnya memang ya ikhlas ya, ikhlas. Wabil ghoyah at-thayyibah ya, tujuan-tujuan yang mulia, yang murni, yang suci. Allati qasattuha bi tahririhi. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Yasin Padang wasammaituhu al-fawaidal zaniyata alal mawahibis saniyah. Wallahu as'alu ayyaj'alaha nafi'atan littulabi. Saya Syekh Yasin Padang memohon kepada Allah agar Allah jadikan karya ini bermanfaat untuk tulab, para santri, para mahasantri, para mahasiswa. Dan wafiyah bil maqasid innahu khairu mas'ulin li kulli qasibin. Hadza waqad qara'na. Nah, ini kemudian diceritakan oleh Syekh Yasin bagaimana proses beliau menyusun kitab ini ya. Wa hadza waqad qara'na al-matna al-musamma bil faraidil bahiyah. Nazbal qawaidil fiqhiyah min awalihi ila akhirih. Jadi seperti disebutkan bahwa kitab ini adalah ada rangkaian studi ilmiah terdahulu yang sudah ditulis. Nah, ujungnya adalah memang secara substansi isinya memang ujungnya di Asbah wan Nadhair karya Asyuti ya. Tapi rangkaian kitabnya sendiri ya, ini sebenarnya
dimulai dari Nazm Qawaid Fiqhiyah. Nah, ini Syekh Yasin Padang sudah membaca Al-Faraidul Bayyahnya min awalihi ila akhirih, dari awal sampai akhir khatam. Dibaca kalau bahasa santri sekarang sorogan kepada siapa? Sorogan ala Syekhina al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Ali al-Musawi rahimahullah. Jadi ya sorogan ya. Wa huwa rawahu anil Allamah As-Sayyid Idrus ibn Salim al-Bar wal Allamah al-Faqih Asy-Syaikh Umar al-Khatrami. Kilahuma, dua-duanya tadi anil Allamah Mufti Makkah al-Musyrifah. Jadi ini sanad proses belajarnya. Sampai mana tadi? Al-Habsyi al-Makki. Nah, beliau dari mana? An walidihi, dari orang tuanya As-Sayyid Muhammad bin Husain al-Habsyi, Mufti Makkah al-Musyrifah. Ya, Mufti Mekah. Anil wajihil Mufti As-Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal. Nah, kemudian ini rangkaian proses ini ya. Wa arwihi bil ijazah alian anil alamah. Nah, dapat ijazah dari al-alamah As-Sayyid Abdurrahman ibni Abdullah As-Saqaf Mufti Diyar al-Khatramiyah. An syaihihi, beliau dari mana? Dari gurunya Sayyid Idrus ibni Umar al-Habsyi. Dari mana beliau? Dari anil wajih As-Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal. Beliau dari ayahanda beliau ya, an walidihi As-Sayyid Sulaiman bin Yahya al-Ahdal. Beliau dari gurunya an syaihihi al-alama As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Makbul al-Ahgal. Beliau dari gurunya lagi an syaihihi wa kholihi, paman ya, As-Sayyid Yahya bin Umar Makbul Ahdal al-Ahdal. An syaihihi al-alama As-Sayyid Abi Bakar Ali al-Tattah al-Ahdal. Dari gurunya lagi an syaihihi wa ammihi As-Sayyid Yusuf bin Muhammad al-Tattah al-Ahdal. Anin Nadim, beliau dari sang penadumnya, penulisnya al-alama As-Sayyid Abi Bakar bin Abil Qasim al-Ahdal. Nah, kemudian sekarang syarahnya al-Musama bil Mawahib Saniyah qiraatan, saya meriwayatkan ya sorogan ya, qiraatan li awalihi wa ijazatan li baqihi. Ya, ujungnya sorogan dulu ngaji, terus setelah lulus dirasa cukup mampu diberi ijazah. Anis Sayyid Musin al-Musawi wa ijazatan li jami'ihi Anis Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf bisanadihima. Nah, dari jalur sanad ini kita baca cepat saja, ini enggak masalah ya. Ilal Waji al-Mufti As-Sayyid Abdurrahman al-Adl. Nah, ini sekilas muqaddimah gitu ya, nanti bisa kita munculkan itu kitab-kitabnya yang tadi saya sebutkan. Kita lanjut ngobrol-ngobrol, Mas Atum. Ya, ada yang perlu dibaca lagi nggak Mas Rizal? Selain dari muqaddimahnya Syekh Yasin Al-Fadani dan sanadnya. Saya rasa cukup gitu. Cukup ya, sebagai muqaddimah sudah cukup ya. Kita ngobrol dan dia lebih enak ngobrol saja mungkin. Iya. Ya, terima kasih Mas Rizal. Jadi kita sudah mendapati materi tentang Qawaid al-Fiqhiyah. Nah, pertanyaannya adalah kita sudah ada fikih, kemudian usul fikih dan Qawaid al-Fiqhiyah. Nah, ini sebenarnya keterkaitannya bagaimana ini? Skemanya lah. Apakah lebih dahulu lahir itu fikih, kemudian usul belakangan, dan kemudian disusul oleh Qawaid al-Fiqhiyah. Bagaimana Mas Rizal berkaitan satu dengan yang lainnya ini? Tiga hal ini ya. Monggo. Jadi ada fikih, ada usul fiqh, ada qawaid fiqhiyah. Dalam idealnya memang usul fikih dulu ya. Jadi usul fikih itu adalah epistemologinya, kemudian produknya namanya fikih. Nah, qawaid fiqhiyah itu indeksnya, bahasanya indeks. Nah, jadi kalau
fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Nah, ini produknya. Nah, dalam prakteknya memang fikih ini lebih ada lebih dulu ya. Nah, secara disiplin ilmu usul fikih itu baru ada belakangan, yaitu memang ada sebagian peneliti yang mengatakan kalau yang pertama nulis usul fikih itu sebenarnya adalah ulama-ulama Hanafi ya. Tapi terlepas dari perdebatan itu, manuskripnya sejauh saya baca beberapa kitab usul fikih tidak ditemukan. Nggak tahu nih nanti Mas Atum ya meriset itu. Nah, yang jelas-jelas sampai ke kita adalah karya Imam Asy-Syafi'i yang bernama Ar-Risalah itu ya. Jadi itu adalah karya usul fikih yang pertama ya. Jadi ya layak kalau Imam Syafi'i mendapat gelar Imam Mujtahid ya, karena memang beliau yang merumuskan cara kita istinbat hukum, menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, sehingga Ar-Razi menyebutkan nisbatu usulil fiqh lil Imam Asy-Syafi'i itu seperti nisbatul mantek, logika kepada Aristoteles ya, dalam konteks orang berpikir logis itu sebenarnya sudah sejak dulu, sejak sebelum zaman Aristoteles itu orang sudah berpikir logis, cuma bagaimana berpikir logis itu disusun secara sistematis. Nah, itu baru dilakukan oleh Aristoteles nih kalau kata Ar-Razi. Sama Imam Syafi'i juga begitu. Sebenarnya orang ketika bicara hukum itu kan sudah punya epistemologi, tapi bagaimana merumuskan epistemologi itu menjadi sebuah disiplin ilmu tersusun secara sistematis. Nah, itu baru di tangan Imam Syafi'i. Nah, setelah usul fikihnya wujud ada, ini kemudian para imam waktu itu mengembangkan kasus-kasus fikih. Jadi orang sudah menjadi enak untuk beristihad karena ada pakemnya yang dibuat oleh Imam Syafi'i itu. Nah ini kemudian dalam perjalanannya fikih berkembang karena sudah ada resepnya, fikihnya berkembang, sudah muncul karya-karya yang sangat tebal-tebal. Nah ini kemudian para ulama beristihad bagaimana agar bisa mudah orang untuk menyimpulkan hukum. Nah ini kemudian para ulama ini ya, nanti kita bisa kita munculkan nanti ya, ada beberapa ulama yang meriset bagaimana menyimpulkan kasus hukum fikih menjadi poin-poin yang mudah, sehingga orang ketika mendapati kasus hukum nggak perlu lagi buka kitab fikih yang tebal-tebal, tapi cukup pakai kaidahnya saja. Nah ini makanya kita sebut indeks hukumnya gitu ya, indeks hukumnya. Kira-kira begitu. Ya, jadi siapa ini Imam Syafi'i bisa kita sebut sebagai bapak usul fikih. Bapak gitu usul fikih. Ya. Bapak usul fikih karena beliau yang meletakkan dasar-dasar awal usul fikih gitu ya. Betul. Ya, kenapa kemudian yang terkenal itu malah sampai sekarang pun ya di beberapa katakanlah pengkaji keislaman gitu ya, itu tetap yang banyak dikaji adalah fikihnya. Kenapa qawaid al-fikihnya ini tidak menjadi populer, dan begitu juga usul fikihnya ini juga tidak banyak didalami oleh beberapa pengkaji lah ya. Justru hanya fikihnya saja. Ini apa kira-kira sebabnya? Apakah ada hal-hal tertentu yang bisa dijelaskan? Pertama memang seperti kita bahas tadi ya, bahwa idealnya memang usul fikih dulu baru fikih. Tapi dalam prakteknya fikih yang lebih ada dulu, karena fikih ini terkait dengan kepentingan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi ada kebutuhan mendesak untuk melakukan aktivitas yang sesuai dengan ketentuan syariah, ketentuan Allah.
Nah, nah itu ya, sehingga fikih lebih populer. Yang kedua, tidak ada keharusan bagi semua orang untuk belajar usul fikih. Ya, karena usul fikih ini menjadi jadi usul fikih itu adalah kerja-kerja riset mujtahid, sehingga orang akan tidak punya kepentingan untuk belajar usul fikih kalau tidak hendak menempuh studi fikih ya, untuk menjadi mujtahid, menjadi mufti, menjadi qadhi gitu ya. Jadi memang tidak ada kepentingan memang untuk belajar usul fikih. Tapi untuk belajar fikih, bagaimana tata cara sholat sehari-hari, nah, ini kan ada yang sifatnya beruri ya, sifatnya mendesak untuk dipelajari semua orang. Sehingga memang kalau disebut populer tidaknya, memang usul fikih memang tidak populer ya. Karena ini segmented ya, segmented. Terus tadi memang orang awam memang tidak ada kepentingan untuk belajar usul fikih, karena orang awam cukup menerima hasil ijtihadnya mujtahid. Karena seperti banyak disebutkan oleh para ahli usul fikih, usuliyun, bahwa ketika orang akan mengamalkan sesuatu, maka wajib dia punya panduan. Nah, panduannya adalah Al-Quran, hadis tentu ya, yang paling utama. Selain itu ada banyak lagi sumbernya. Cuma untuk bisa mengakses ke sumber utama itu, perangkatnya tidak sedikit, perangkatnya banyak. Nah, alternatif pertama, dia rujuk ke Quran dan hadis secara langsung, tidak mungkin. Yang mungkin adalah alternatif kedua, merujuk kepada orang yang sudah melakukan aktivitas riset Quran hadis. Ya, jadi memang di situ memang dicukupkan orang awam untuk menginduk ya kepada fuqaha, atau dalam hal ini taklid. Jadi ya, kalau begitu apakah boleh taklid? Bagi orang yang tidak punya kepentingan untuk belajar usul fikih ya nggak hanya boleh, malah harus taklid. Orang kok taklid buta, ya memang makomnya taklid. Orang kalau yang makomnya taklid ya taklid saja. Terus bagaimana kalau yang diikuti salah? Bagaimana kalau yang ternyata mukolatnya itu salah, misalkan orang awam ikut fatwanya mufti, atau warga negara ikut qadoknya qadhi, kok ternyata qadoknya salah, fatwanya salah misalkan. Nah, dalam kerangka teori usul fikih, dalam kerangka disiplin ilmu fikih, ijtihad itu kan nggak ada yang salah sebenarnya. Ijtihad itu kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Artinya nggak ada yang salah. Nah, mengikuti orang yang tidak mungkin salah secara teoritis, ya, itu kan boleh daripada kita ngawur malahan. Ya, itu dari sisi usul fikihnya. Ya, dari sisi qawaid fikihnya kenapa agak tidak begitu populer? Ya karena memang qawaid itu, kaidah fikih itu memang makanannya para santri ya. Bagi orang yang hendak memutuskan hukum, nah kalau harus buka-buka kitab yang tebel-tebel itu agak repot, maka kita shortcut pakai kaidahnya. Ya, dan kaidah fikih sendiri ini adalah hasil rumusan ya, hasil rumusan. Jadi kalau usul fikih itu kita menggali dari sumber hukum primer ya, Quran hadis. Nah, kalau qawaid itu kita menggali, meriset meriset kitab-kitab fikih, meriset fatwa-fatwa ulama. Ya, kemudian dirangkum, dibikin jadi satu indeks. Ya. Kira-kira begitu. Nah, tadi menarik deh ya, bahwa usul fikih ini segmented, hanya orang-orang tertentu yang mungkin mujtahid gitu ya. Nah, apakah syarat-syarat tadi kan banyak ya syaratnya mujtahid. Apakah ada salah satu syarat mujtahid itu harus menghafalkan sekian ribu hadis dan kemudian ayat, bahkan Al-Quran harus hafal full. Sementara sekarang itu kan kita pakai teknologi bahkan lebih akurat gitu ya. Apakah perlu ada kriteria itu?
Itu sebenarnya nanti akan jadi pembahasan di ilmu usul fikih ya, satu part tentang mujtahid dan muqallid ya, orang yang taklid. Nah, ya apa namanya syarat untuk menjadi, mungkin bisa di ini kita tampilkan file yang apa ini yang C coba nih Mas Ur nih. Iya, file C. Nah, ada syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid, di antaranya ya. Oh, yang C ini ya. Oh, belum muncul berarti. Oh, nggak jadi, nggak jadi. Jadi di antaranya syarat yang pertama adalah faham Al-Quran. Kalau kita simpulkan faham Al-Quran. Faham Al-Quran artinya mengerti ulumul Quran. Di dalam ulumul Quran, nah ini nih, yang ini. Kita turun. Saya rangkum dari banyak kitab. Ini berarti hasil dong, Mas Rizal sendiri. Terus. Turun. Ini mohon maaf, ini kita mencoba ngaji model baru. Sambil coba. Terus. Nggak mau jalan. Oke. Kalau saya megang, masnya bisa nggak weh? Wow. Oh ini. Nah ini dia ijtihad. Syarat menjadi mujtahid pertama. Ini saya ambil dari ilmu sulfiknya Abdul Karim Abdul Namwah. Di Azwahi juga ada di banyak usul fikih. Nih kalau saya rangkum, syarat yang pertama adalah ayakuna arifan bi kitabillahi ta'ala wa ma yata'allaqu bihi. Seorang mujtahid harus arif ya, mengerti kitabullah, mengerti Al-Quran, dan wa ma yata'allaqu bihi, hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Dengan kata lain ya ulumul Quran. Ketika kita bicara Al-Quran, problem Quran itu adalah bahasanya bahasa sastra yang sangat tinggi, sehingga untuk diolah menjadi ini loh. Oke, untuk diolah menjadi bahasa hukum itu prosesnya ya cukup panjang. Nah, di dalam ilmu ulumul Quran itu ada teks Quran itu yang maknanya dohir, ada yang khofi, ada yang mustarok, ada yang ada yang khos. Belum lagi antara satu ayat dengan ayat yang lain tampak kontradiktif. Belum lagi nanti dengan hadis tampak ada kontradiksi. Nah ini bagaimana? Nah itu syarat yang pertama. Yang kedua, ayakuna arifan. Nah kalau saya baca di beberapa syarahnya ya, penjelasan terkait arifan bi kitabillah itu ada yang menarik. Laiftarotu ayah fadl Quran jami'ahu. Tidak disyaratkan seorang mujtahid itu hafal Quran semuanya. Bahkan ada yang mengatakan tidak harus hafal ayatnya. Yang penting tahu. Yang penting tahu bahwa di situ ada ayat. Tentu kalau konteksnya fikih adalah ayat-ayat ahkam. Yang penting itu. Bahwa hafal Quran itu bonus. Tapi tidak. Itu tidak dipersyaratkan. Nah ini yang menurut saya di zaman sekarang banyak orang dibalik menekankan untuk hafal Quran, tapi untuk menjadi arifan bi kitabillah tidak dilakukan. Nah ini menurut saya agak bertentangan ya. Yang kedua adalah ayakuna arifan bi sunnati Rasulillah ya, mengetahui hadis Nabi. Nah kalau problem Quran adalah bahasanya sastra, kalau problem hadis itu bahasanya bahasa keseharian. Bagaimana menyimpulkan hukum dari bahasa keseharian. Nah, satu. Yang kedua, kalau Al-Quran itu dari awal memang udah terjaga ya.
Nah, hadis itu sempat tidak terurus. Jadi sampai Nabi wafat, hadis itu tidak terurus. Bahkan sampai generasi berikutnya, hadis itu tidak terurus. Baru muncul di beberapa generasi berikutnya, orang kepikiran untuk kenapa tidak mengkodifikasikan hadis ya. Sementara pada saat itu sudah tersebar hadis palsu, hadis nah disitulah jasa para ulama ahli hadis ya. Di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Nah ini yang menarik. Imam Bukhari, Imam Muslim itu memang selektor ya, penyeleksi hadis. Tapi di banyak kitab disebutkan Imam Bukhari kehebatannya hebat di seleksi hadis. Artinya apakah Imam Bukhari mujtahid? Tidak. Makanya Imam Bukhari sendiri bermadzhab. Imam Bukhari sendiri bermadzhab. Nah, kemudian yang kalau dua-duanya nggak bisa. Nah, kalau itu dua syarat ya. Syarat yang ketiga mengerti ayakuna aliman bil mujma' alaih wal mukhtalafeh. Berarti ini peritab diritimnya biasanya kita kenal dengan ijma'. Jadi gini, ketika Quran dan hadis di dalamnya banyak masalah hukum dibahas, ini kemudian banyak orang, banyak ulama, banyak ahli berpendapat. Nah, ini kemudian ada banyak pendapat. Kalau ada banyak pendapat, ada yang pendapat itu disepakati dan ada yang diperselisihkan. Nah, untuk menjadi mujtahid harus tahu pendapat ini disepakati, pendapat ini tidak disepakati. Nah, dan yang keempat, ayakuna aliman di ilmi usulil fiqh. Mengerti ilmu usul fiqh. Ini memang yang secara disiplin ilmu, ya melalui ilmu inilah kasus hukum itu bisa muncul. Ayakuna aliman bil qiyas. Nah, ayakuna aliman bil lughah al arabiyah wa qawaidiyah. Mengerti bahasa Arab dan nahwu sorof lah kira-kira. Ini kalau santri Solo sudah khatam ya, nahwu sorof ya. Aliman bil lughah al arabiyah wa qawaidiyah. Makanya di Ibrite itu disebutkan ya bahwa wanahu awalan ayu alama ikil kalamu dunahu layubama. Terus fungsinya adalah liyabhamu ma'ani al-Qur'ani wasunatik daki qabil ma'ani. Jadi fungsi belajar nahwu itu enggak sekedar untuk ngomong ya, tapi untuk liyabhamu ma'ani al-Qur'ani agar bisa memahami makna Quran ya. Kemudian syarat yang ketujuh ma'rifatu maqasidi syariah. Substansi syariah itu apa? Itu harus paham. Jadi Allah memerintah sholat, Allah menurunkan peraturan tentang muamalah dan seterusnya. Itu makosidnya apa? Allah melarang transaksi riba. Itu makosidnya apa? Allah mengharuskan zakat fitrah. Makosid getek-tek Quran, hadis maupun fikih. Itu makosidnya apa? Nah yang terakhir ini jadi kalau syarat 1 sampai 7 ini syarat akademis ya. Lebih ke intelektual. Nah syarat yang terakhir ini Sufi. Syarat SKCK-nya lah nih. SKCK-nya ayakuna adeglan mujtaniban lil ma'asi al-qadhiha fil adalah. Jadi orangnya harus tidak suka maksiat. Orangnya harus adil. Adalah itu ya tidak maksiat. Kebalikan dari pelaku maksiat itu adalah al-adalah. Wah bisa tampil begini ya, kerennya nih. Jadi kira-kira ini. Jadi 1 sampai 7 itu persyaratan intelektual yang sifatnya akademis. Nah syarat yang ke-8 itu syarat SKCK itu apa? Track recordnya. Ya, syarat track record. Perilakunya baik lah. Perilaku itu baik. Jadi nggak punya catatan kepolisian yang buruk ya, enggak ada. Reputasi. Reputasi ya, reputasi. Belasnya baik. Nah, kalau tidak memenuhi kriteria ini, wajib taklid. Enak toh. Jadi nggak usah repot-repot belajar. Iya, nggak usah repot-repot. Terus gimana? Ikut pada orang yang sudah mempelajari ini. Nah, nanti kalau perlu dimunculkan, ada petanya. Peta bagaimana perjalanan kitab-kitab
usul fikihnya yang harus dikaji untuk bisa menjadi seperti ini. Nah, setelah jadi ini jadilah fikih. Setelah jadi fikih dikompilasi menjadi Qawaid fiqhiyah. qawaid fiqhiyah. Oke. Kira-kira. Nah, itu tadi itu kitab-kitabnya. Itu ini kitab, ini draft kitab saya sudah itu. Nah, kira-kira udah gitu. Ya, menarik. Jadi mujtahid itu kan banyak syaratnya dan kemudian juga belum lagi nanti kalau kita sampai di bab ijtihad nanti mungkin kita lebih dalam lagi membahas itu tentang pembagian mujtahid itu apa saja gitu ya. Nah, balik lagi ke qawaid al-fiqhiyah. Sebenarnya kalau secara sejarah lahirnya ilmu qawaid fiqhiyah ini bagaimana? Secara riwayat-riwayat di kitab-kitab mungkin sudah masih bisa Baik. baca. Mungkin bisa dimunculkan ini loh. File A. Kita punya ini Jarvis. Ini ngaji betul begini nih Vita berarti ya Mas Atun. Dulu belum ada nih ngaji. Dulu lesehan kemudian sampai ngantuk-ngantuk. Nah, ini di banyak sekali kitab disebutkan ya bahwa sejarah lahirnya. Tapi ini unik ya. Kalau kita di Indonesia, kita mengenal cerita siapa Siti Jenar yang nyolong ilmu gitu ya. Nah, Muping ya ini qawaid fiqhiyah ini juga dimulai dari proses yang tidak wajar. Jadi ini nggak tahu ini siapa yang salah ya dalam cerita ini. Jadi, nah ini coba kita. Nah ini, di sini itu ini ada ulama ya di mana itu. Anak ba'da aimatil Hanafiyah bihiro Herat ya Herat. Anal Imam Aba Thohir Ad-Dabbas dulu ada seorang ahli fikih bermadzhab Imam Abu Hanifah namanya Abu Thohir Ad-Dabbas. Dia hidupnya di Mawar An-Nahr ya. Mawar An-Nahr itu mungkin turun satu slide tuh. Maaf. Dia hidupnya di Mawar An-Nahr. Itu kalau sekarang daerah Uzbek ya, Mawar An-Nahr. Asia Tengah. Asia Tengah dia. Turun lagi ya tuh. Oh, berarti filenya salah nyomet tadi nih saya. Iya, yang terbaru kan ada peta-petanya itu ya. Kayak tadi. Dari Wikipedia ya. Wikipedia yang Arab ya. Oh, iya udah nggak apa-apa. Naik lagi nih. Berarti file yang baru nangkep lah. Ya ini ada Abu Thohir Ad-Dabbas Imamul Hanafiyah di Mawar An-Nahr. Jadi beliau madhabnya itu Hanafi ya. Madhabnya Hanafi, mengkaji fikihnya Imam Abu Hanifah, dikaji luar biasa. Setelah itu beliau punya kepikiran, ini kalau teori fikih yang sudah tebel ini, kalau baru hatam satu ini ya, sudah banyak kitab dihatamkan. Ini kalau dibuat poin-poin rumusan kayaknya lebih enak deh. Abu Thohir Ad-Dabbas akhirnya merumuskan itu. Beliau robda jami amadzhabi Abi Hanifah ila sab'i asyarata qaidah. Jadi fikihnya Imam Abu Hanifah, bukan Imam Abu Hanifah lagi ya. Fikihnya Hanafiyah. Hanafiyah artinya ulama-ulama yang mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Itu diringkes oleh Abu Thohir Ad-Dabbas hanya menjadi 7 poin saja. 17 poin. Sab'i asyarah qaidah. Nah, cerita ini tersebar. Ada namanya Abu Sa'id Al-Harawi. Abu Sa'id Al-Harawi ini Syafi'iyah madhabnya, pengikut yang Syafi'i. Dengar bahwa ada pengikutnya Imam Abu Hanifah yang bisa membuat disertasi lah kira-kira. Nah, ini gimana prosesnya? Ini Abu Sa'id Al-Harawi safaro ilaihi, berangkat menuju pengen sowan ke Abu Thohir Ad-Dabbas. Nah, wakan Abu Thohir Doriron, Abu Thohir Ad-Dabbas ini tunanetra, penglihatannya bermasalah beliau. Ya, kalau ulama penglihatan bermasalah karena memang ini ya, keseringan baca kitab, penerangannya kurang maksimal. Kalau kita sakit mata karena kebanyakan scroll HP. Radiasi.
Abu Thahir Ad-Dabbas ini dhariron wa kana yukarriru kullailatin dzakal qawaid bi masjidihi. Jadi Abu Sa'id Ad-Dabbas ini punya masjid, menelaah ulang hasil risetnya itu di masjid beliau. Ya, di masjid beliau. Ba'da ayyahruja an-nasu minhu. Faltafa al-Harawi. Nah, jadi setelah sholat Isya jamaah, setelah jamaahnya pulang, Abu Thahir mengulang-ulang ininya lagi, mengulang-ulang hasil risetnya. Nah, di saat itulah Abu Sa'id Al-Harawi menyelinap masuk untuk nyolong, dalam tanda kutip ya, untuk mencuri ilmunya Abu Thahir Ad-Dabbas. Ini agak mirip ceritanya Syaikh Jenar ini ya. Nah, kemudian sampai mana? Faltafa Al-Harawi bihasirin wa kharaja an-nas wa halaqa Abu Thahir al-masjidah wa sarada min tilkal qawaid sab'an. Nah, baru dapat 7 kaidah fahasolat Al-Harawi saklatan. Baru dapat 7 kaidah, Abu Sa'id Al-Harawi batuk-batuk. Gini. Terus Abu Thahir Ad-Dabbas dengar, loh siapa ini? Fa ahassa bihi Abu Thahir fadarabahu wa akhrajahu minal masjid. Abu Sa'id Al-Harawi diusir, siapa kamu? Kira-kira gitu lah. Wah, kenapa pergi? Nah, sejak saat itu lam yukarrirha fihi ba'da dzalika. Akhirnya Pak Abu Sa'id Al-Harawi berhasil mencuri ilmunya Abu Thahir Ad-Dabbas dari 17 kaidah, beliau dapat 7. Jadi nggak komplit. Nah, dari 7 inilah Roja Al-Harawi ila sabihi. Wah, habis kulaan nih kalau kata orang Jawa. Pulang ke jamaahnya, saya punya ilmu baru ini. Watala alaihim tilkas doa. Jadi dapat mencuri. Ini kalau dulu kita ngaji ya di pesantren. Memang peristiwa ini multi tafsir ya. 1, kalau orang suudzon, ini Abu Thahir Ad-Dabbas pelit ini. Masa punya ilmu nggak dibagi-bagi. Terus yang kedua, Al-Harawi kenapa nggak sowan baik-baik saja? Kok nyolong? Nah, ini kalau kita ngaji dulu, sebenarnya nggak niat menyimpan ilmu ya. Kitmanul ilmi itu kan nggak boleh ya. Ini kemungkinan Abu Thahir Ad-Dabbas memang risetnya belum selesai, sehingga tidak pede untuk menyampaikan ke publik. Ya, bisa jadi begitu. Makanya beliau masih mengulang-ulang terus di masjidnya. Nah, lah kok sampai ada orang mau ngambil ilmunya, kok sampai diusir, dipukul. Nah, kita tahu bahwa Abu Thahir Ad-Dabbas ini tidak bisa melihat ya. Artinya dia nggak tahu Abu Sa'id Al-Harawi di situ itu mau ngapain. Bisa jadi mungkin menduga ini maling atau orang yang punya niat jahat, sehingga ya diusir aja. Atau dikira bukan ada orang, ada hewan yang mengganggu itu. Mungkin ya. Ada, jadi terus diusir. Tapi walhasil dari cerita yang aneh ini, mulailah orang mengenal ilmu qawaid fiqhiyah. Dan di tangan Al-Harawi disebarkan ke jamaah beliau, ke santri-santrinya, sampai akhirnya ada Qadhi Husain. Qadhi Husain ini juga Syafi'iyah, punya inisiatif yang sama. Kalau Abu Sa'id Al-Harawi mencuri dalam tanda petik ilmu dari Abu Thahir Ad-Dabbas, yang Abu Thahir Ad-Dabbas meriset fatwa-fatwa fikihnya mazhab Hanafiyah, kenapa enggak saya melakukan hal yang sama terhadap mazhabnya Imam Syafi'i? Jadi kitab-kitabnya Imam Syafi'i yang bukan kitab Imam Syafi'i, kitab-kitab yang beredar bermazhab Imam Syafi'i, kenapa enggak saya buat kesimpulannya saja? Seperti Al-Dabbas. Nah, seperti Ad-Dabbas. Nah, sampai akhirnya Qadhi Husain membuat kesimpulan. Ini bisa dimunculkan lagi. Maaf. Ini cerita ini tadi diambil dari kitab apa, Mas? Ini karena yang kita kaji ini adalah kitab Al-Fawaidul Zaniyah. Induk dari Al-Fawaidul Zaniyah ini adalah Asbah wan Nadhair karya Al-Imam Jalaluddin Asyuti. Ini ada di kitab beliau. Al-Imam Jalaluddin Asyuti. Valid berarti ya, valid ya. Insya Allah valid. Dan ini banyak dikutip di kitab-kitab qawaid fiqhiyah yang modern. Az-Zuhaili, ibu pun mengutip kisah ini. Di banyak kitab usul qawaid fiqhiyah yang modern, cerita ini
muncul tapi tanpa tafsir tadi itu ya. Yang terjadi sebenarnya apa? Maka sebagian menuduh ini anekdot saja. Tapi kalau anekdot kok kayaknya terlalu berlebihan deh ini. Nah, kembali ke cerita ini, kemudian Qadhi Husain kemudian kalau nggak mau kalah, jadi kalau Hanafiyah bisa merangkum teori mazhab mereka menjadi 17 item saja, itu masih terlalu banyak. Masih terlalu banyak. Akhirnya Qadhi Husain ini menyimpulkan hanya 4 saja kalau gitu. Kesimpulannya, semua teori fikih ujungnya adalah al-yakinu la yuzalu bisyak, al-masyaqqah tajidu taisir, kemudian al-darur yuzal, al-adah muhakamah. Jadi ada 4 ini. Di tangan ulama berikutnya 4 ini kurang, ditambah 1 lagi. Kemudian muncullah, dilakukan riset, ada 1 kaidah lagi namanya al-umuru bimaqasidiyah. Semua hal itu tergantung motivasinya, tergantung niatnya. Jadi kalau kita urutkan, kaidah fikih yang pertama muncul dan populer di mazhab Imam Syafi'i adalah ada 4 itu tadi ya yang muncul di layar, al-yakinu la yuzalu bisyak, al-masyaqqat tajribu taisir, al-darur yuzal, al-adah muhakamah. Dari 4 ini diriset lagi oleh ulama berikutnya, ditambah 1 kaidah, al-umuru bimaqasidiyah. Nah, di tangan Tajuddin As-Subki diriset lagi, mestinya kaidah terakhir naik ke atas. Jadi al-umuru bimaqasidiyah ini nomor 1. Nah, kira-kira begitu perjalanan, sekilas perjalanan ilmu kaidah fikih yang kata Mas Atung agak kurang populer lagi. Kita populerkan lah melalui Saul pesantren ini. Ya, menarik. Ini sebuah pendekatan baru lah, bagaimana fikih bisa menjadi lebih singkat padat dengan adanya qawaid al-fiqhiyah. Bukan berarti mempelajari fikih yang berjilid-jilid itu tidak penting, tetapi mungkin waktu singkatnya itu ya. Sekarang kan lebih pada instan itu ya, ketika tahu qawaid fiqhiyah, dan tentunya kita juga akan mempelajari juga bagaimana nanti kasus-kasus yang masuk di analogi ini. Kalau ada mana-mana yang dikecualikan gitu ya Mas Rizal. Ini ternyata waktu kita tinggal 2 menit. Mas Rizal mungkin bisa memberikan closing statement, kesimpulan pengajian gitu, kiswah gitu kan, kajian siniar dan dakwah Ramadan Saul pesantren. Kalau yang belajar fikih itu yang secara formal itu gimana Mas biasanya? Maksudnya ada apakah di Universitas Islam negeri itu yang ada atau di Takau? Atau maksudnya kajian-kajian luar negeri yang udah maju, maksudnya udah sampai ke metodologinya udah sadar internasional lah gitu. Jadi sebenarnya apa yang diadopsi, apa yang populer di kalau sekarang UIN, PTKA itu kan sebenarnya meneruskan tradisi belajar zaman dulu ya. Kalau tadi kita sebutkan, bahkan zaman dulu lebih ketat ya. Tadi kita sebutkan kan, Syekh Yasin Padang tadi menghatamkan kitab Faraidul Bahiyah dulu, kemudian membaca di depan syekh-syekhnya, Sorogan gitu. Sorogan, terus diuji, terus akhirnya membuat karya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau belajar fikih secara formal harus tahapannya begitu. Karena bicara formal berarti harus ada ijazah. Makanya tadi disebutkan kan, palaki terus ijazatan. Saya dapat ijazah dari syekh ini, dapat ijazah dari syekh ini. Ya sama ya, Mas Atung dapat ijazah dari Kebireng. Terus lanjut dapat ijazah dari Ciputat. Dari Ciputat, dari UIN. Nah, ini secara formal beliau layak bicara soal filologi. Nah, sama Syekh Yasin Padang sudah punya ijazah dari ulama-ulama ini. Artinya beliau punya punya kompetensi ilmiah ya, yang ada penanda berupa ijazah untuk bicara soal ini. Jadi kira-kira begitu. Dan mungkin menarik ini ya, yang kita kaji ini karya ulama Nusantara ya. Dan ini mumpung lagi rame juga ini soal polemik nasab ya. Panjang ini. Jurang ini. Nah, kitab ini kita ini juga Banyak. ya Syekh Yasin Padang ini ulama Nusantara, tapi sanadnya juga ada
nyambung ke dzurriyyah Nabi gitu ya. Jadi ya kita mencari jalan tengah lah ya, yang adem lah ya. Bahwa ada konflik itu ya memang dinamika kehidupan begitulah. Nyari aman ini. Terima kasih banyak Mas Rizal. Teman-teman, ini waktu sudah habis, kita persiapan buka puasa bersama. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah manfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.